Kembali lagi sama gua Irfan di podcast Kata Friday. Untuk hari ini kita kedatangan tamu nih. Beliau sudah cukup perjalanannya itu panjang dari awal memulai karir hingga berada di titik saat ini. Mungkin langsung aja kita sambut Bro Deriansyah. Ya, masa bro? Sehat bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya udah samaan nih, Masya Allah. Iya benar nih bro. Ajib ya. Gimana bro? Ya bro, mungkin di sini teman-teman dari KAF Bro ada yang belum kenal nih sama Bro Deriansyah. Mungkin dari Bro Deri bisa perkenalin diri dulu nih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam kenal semuanya. Jadi gue ini tahun 2008 akhir itu gue gabung di grup band Viera. Terus 2010-nya itu kelar tuh 2 album. Pas ganti nama cabut, akhirnya disitu ada peluang tuh tahun 2010 Trax FM buka cari announcer. Gue coba apply dan lain sebagainya, akhirnya masuk tuh. Itu gue siaran tuh dari tahun 2010. Terus ada kesempatan juga VJ MTV. Akhirnya gue coba ikut, masuk, akhirnya gue dapat program. Jadi gue di situ VJ MTV tahun 2010-2011 lah. Setelah dari siaran, ya memang udah bidang gue kan tuh kan, siaran radio segala macam. Nah akhirnya jalan yang gue pilih itu adalah di dunia ya presenting, broadcasting dan lain sebagainya. Sampai akhirnya makanya kan gue nge-host gitu di berbagai macam TV, qadarullah, semua karena Allah ya, semua karena izin Allah gitu. Banyak sampai akhirnya terakhir gue di net ya waktu itu ya. Ada di Trans, macam-macam situ tuh. Terus tahun 2017 itu gue pengen coba idealis, dalam arti pengen bangun podcast sendiri, konten sendiri. Kalau kita kerja di radio kan pasti kan kita nggak serve atau pendengar ya istilahnya Benar. Ya kan macam-macam ya. Kalau memang kita pengen bikin impiannya, pengen bikin studio siaran sendiri, radio sendiri, yang dimana sekarang digitalisasi juga kenceng banget kan. Nah sehingga yaudah deh gue bikin podcast sendiri aja. Nah makanya sampai sekarang gue jalan podcast gitu. Sebenarnya Bro Deriansyah ini sudah memenuhi apa yang diharapkan dulu atau memang ini sekarang masih dalam tahap proses pencarian? Nah sebetulnya kan mimpi gue kan memang satu ya, misalnya gue punya studio sendiri dan lain sebagainya ya. Makanya dengan akhirnya istilahnya pivotnya itu dari gue siaran yang di komersil gitu, gue pengen bangun studio sendiri, apa radio sendiri apa segala macem. Minimal itu goals, objektif gue yang mungkin lagi penjajakan sekarang ini. Nah setelah itu udah sama usaha gitu aja sih. Gue karena memang gue juga ada jalanin sekarang beberapa usaha juga gitu, beberapa unit bisnis. Nah itu ada 2 hal yang kayaknya sepertinya istilahnya ya this is my passion gitu doang sih sebetulnya. Nah gue jadi usaha sama sih nggak jauh-jauh dari perbroadcastan ini bro gitu. Nah mungkin banyak nih teman-teman KAF Bro di luar sana yang sekarang nih dalam tahap mencari passion nih bro. Mungkin dari Bro Deriansyah bisa ngasih saran ke teman-teman di luar sana sebenarnya gimana sih dalam mencari passion ini? Oke, bagus pertanyaan ini. Jadi gini teman-teman deh, ketika kita mau menentukan mana passionnya apa segala macam ya, sebetulnya kan nggak jauh-jauh. Mungkin kita secara mindset nggak paham gitu ya, tapi kan lo tuh dari mana gitu. Sebetulnya gini, itu kan masuk di gue ada kelas sih bro. Jadi kelas gue itu kayak ngajarin gimana cara public speaking, gimana caranya personal branding. Nah gimana cara personal branding, sebenarnya kunci cuma 3. Ketika lo udah tahu menentukan passion lo atau personal branding lo dibangun ke arah mana, itu 3. Lo punya apa, lo siapa, dan goal lo kemana. Udah itu doang, simple. Lo punya apa, oh gue punya ini, gue punya skill ini apa segala macam gitu. Itu ada sekitar kurang lebih qadarullah Allah kasih izin gue bina sekitar hampir 5.000 siswa di pelatihan gue ini gitu, 4.000 lebih, hampir 4.700 gue lupa. Nah kayak gitu. Iya itu kelas bikin podcast, kelas personal branding, kelas public speaking gitu yang lagi gue jalanin, yang kalau ini di bidang usaha gue ya. Nah itu gue ngasih tau ke mereka semua gimana cara bangun personal branding, karena personal branding itu kan penting ya buat naikin trust ketika kita berbisnis, buat kita ketemu sama orang, ketika kita pitching, presentasi apa segala macam. Nah di situ gue nentuin gimana sih cara nentuin passion, lu punya apa, lu siapa, dan goal lu kemana. Udah itu doang. Ketika lu punya apa ya, gue punya skillnya begini. Oke, dan lu siapa? Ya gue Deri misalnya. Nah lu bangunnya gimana dan goal lu kemana, lu tentuin aja. Nah di situ ntar akan ketemu kok passionnya. Gue selalu bilang sama mereka, karena mereka sampai tadi bingung, gak usah jauh-jauh. Baru turunin tuh, nentuin marketnya, turunannya panjang kan, arahnya kemana, brandingannya gimana. Nah itu kan 2 hal yang berbeda tuh. Lo harus jelas stimulus brandingannya kayak gimana, sama nentuin marketnya. Karena marketing sama branding itu 2 hal yang berbeda. Marketing dan branding 2 hal yang berbeda. Pokoknya kunci berbisnis kalau misalnya teman-teman ini akan nyambung ya, misalnya passion. Lo pegang 3 aja dasar-dasar buat passion. Selain tadi turunannya,
ya, itu 3 yang gue selalu bilang sama mereka. Marketing, branding, selling. Oke. Gitu. Marketing, what to buy. Gitu. Branding, why they buy. Kalau selling, how to buy. Gitu. Jadi lo harus tahu ketika teman-teman misalnya lagi nonton kayak gitu, ketika lo mau ngebangun market lo kemana, lo pakai what to buy itu, apa yang harus mereka beli kan begitu. Oh, gue istilahnya, oke Der, gue ngebeli podcast lo kan gitu, marketing kayak gitu kan, gue ngebeli konten lo, bahasa kasarnya dia nonton kan. Nah terus gimana cara belinya? Why they buy? Kenapa mereka harus beli? Dengan cara branding. Oke. Personal branding itu kan ngebangun passion deh. Gitu, lo karena mana? Oh, lo ternyata begini, lo ternyata orang suka bagi-bagi giveaway, apa lo ternyata orang-orang yang wise man, atau lo ternyata orang-orang yang begini, apa ngasih suggest ini, apa itu segala macam. Nah itu kan why, kenapa mereka? Oh karena gue begini kan, bisa gitu kalau why they buy. Oke. Dari brandingan. Nah selling, how to buy, bagaimana cara beli? Oh lewat mana? Oh, oke, gue pengen passionnya itu berarti lewat IG, apa lewat apa, kayak gitu-gitu sih. Nah tapi nih Bro Der, pengen minta insight dari Bro Diriansa. Okay. Kadang orang-orang di luar sana mungkin mereka udah nemu nih passionnya mereka apa. Ya. Tapi kadang kalau kita misalkan sandingkan dengan konsep ikigai nih, ikigai konsep passion dari Jepang lah. Kadang ini juga relate nih dengan teman-teman yang ada di luar sana. Ketika mereka sudah menemukan passionnya, tapi ternyata passion mereka tuh bukanlah sesuatu yang ternyata dibutuhkan. Oke, nah itu penting tuh. Itu nyambung sama marketing, itu setuju tuh gue. Kita diskusi ya. Karena marketing sama branding itu 2 hal yang berbeda. Tadi gue belum kelar deh. Marketing itu setuju banget tadi. Lo udah nangkep tuh. Marketing itu tugas kita nyari market ya, buat dia suka sama passion kita kan gitu ya. Benar. Nah, stop tadi lo, gue denger kata dibutuhkan. Karena orang masih belum paham tentang sih nyari market buat nuangin passion kita. Marketing itu adalah bagaimana kita ngebangun keinginan market, keinginan publik untuk butuh sama passion kita, untuk butuh sama produk kita. Maka tadi gue bilang kan, kayak gitu. Itu adalah marketing tugasnya tuh. Nah, kalau misalnya branding beda lagi cerita tadi tuh, personal branding apa segala macam. Nah, kan itu bener, setuju gue. Berarti sebenarnya bisa gue simpulkan produk apapun itu selama kita bisa menjalankan marketingnya dengan baik, pasti bisa meet demand yang ada di market. Yes, betul. Jadi supply and demand harus tahu tuh, imbang tuh, setuju. Karena nggak ada produk yang mahal. Gue berani kenceng teriak seperti itu. Nggak ada produk yang mahal. Lu mau jual produk lu adalah konten lu gitu ya, podcast apa segala macam, atau mau jual produk belanjaan apa segala macam misalnya. Ini kan 2 hal yang berkorelasi ya. Itu nggak ada yang mahal. Kenapa? Terus misalnya oh produk ini jualnya segini, lu harga jualnya segini, wah habis nih kita nih kalau jual harga segini misalnya kayak gitu. Itu berarti dia nggak ngerti cara jualnya gitu aja. Karena marketnya beda-beda. Oke. Dia nonton podcast ini sekarang ini kan belum tentu juga dia nonton podcastnya si A, si B, si C gitu kan. Benar. Kayak gitu, itulah market. Terus kita ngomongin tentang perjalanan hidup lagi nih Bro. Ada nggak sih momen dimana yang Bro Diriansa ini ingat sebagai turning point-nya? Gue pas perpindahan dari radio, episode kelar, gue nggak bikin podcast, gue nggak berkaya di situ, terus gue langsung bikin bisnis. Duit gue habis di situ. Jadi ternyata personal itu pertama kali gue menentukan, bagus pertanyaan. Pertama kali gue tahu pentingnya personal branding. Oke. Di situ. Jadi tahun 2016 ya, gue lupa ya. Pokoknya waktu itu gue coba bisnis, tapi gue nggak ngangkat personal branding gue. Jadi gue keluar dari personal branding gue. Karena personal branding gue kan announcer, tiba-tiba gue bisnis. Harus ya announcer ini tips buat teman-teman semua ya. Misalnya lu pengen coba, lu passionnya di sini, terus lu tiba-tiba pengen coba untuk cari peluang, jangan tinggalin personal branding lu. Oke. Gitu. Gue cabut tuh dari radio, minimal gue ngangkat personal branding gue. Orang-orang tahu ya gue sebatas masih penyiaran. Jadi orang trust sama gue. Nah, tapi gue ngilangin tuh radionya, gue nggak bangun konten, gitu. Akhirnya gue berbisnis. Itu sampai habis, gue bolak-balik ganti bisnis sampai habis 300 juta. 300 juta. Itu makanya tadi lu bilang pas masalah turning point itu habis gue di situ tuh. Karena gue bangun ini toko bayi di Tamrin City, gue inget banget tuh. Terus hancur. Terus bangun, ada sempat buka sate Taichan, terus sempat buka martabak kontaineran. Macam-macam tuh. Supplier sabun, macam-macam. Ini apa sih gitu. Nah ternyata kuncinya memang satu, mungkin gue kurang takwa sama Allah, itu yang pertama. Ya kan, terus yang kedua,
adalah tentang tadi personal branding juga penting gitu. Okay. Setelah takwa sama Allah, bawahnya lagi baru lo angkat tentang si personal branding itu. Karena orang kan gimana mau trust mau beli produk lo, ini yang punya siapa gitu. Benar. Nah itu tips buat teman-teman kalau lo pengen memilih jalan yang lo pilih, lo coba deh tetap bangun personal branding lo gitu. Itu tuh gue abis sampai gue jual aset, sampai gue naik Astrea Grand namanya. Gue bingung, gue ada di OLX 1,9 gue beli. Yang penting gue bisa jalan. Iya. Rantai putus pula. Oke. Duit di dompet tinggal 125.000, 85 rantai di Ampera, inget banget gue momen itu. Wah gila. Kayak gitu-gitu. Ternyata ya lu harus tahu passion lu tuh arah kemana, lu asah, udah gitu doang. Oke. Tapi gue tertarik sih sebenarnya tentang personal branding. Nah, boleh dibahas lebih detail nggak pentingnya personal branding nih bagi teman-teman di luar sana yang pengen buka bisnis? Ya, lu tentuin dulu yang pertama kan ada 2 tuh. Tadi lu juga kesebut tuh. Ada beberapa produk yang nggak tahu ownernya. Benar. Nah, itu adalah corporate branding. Jadi, lu personal branding sama corporate branding itu beda, bro. Gitu. Personal branding itu nanti ada sangkut paut sama passion lo, sama apa segala macam, ya kan. Nah kalau corporate branding ya beda. Kayak misalnya lo harus jelas brandingannya kemana. Nah kalau saran gue, kalau buat UMKM yang baru mulai usaha, lo bangun personal branding. Itu trik yang pertama. Karena buat orang trust, karena orang lebih percaya sama orang, udah gitu doang. Oke. Nah lo mesti bangun di situ tuh personal branding. Dan personal branding gak harus buat dagang ya, bisa kemana-mana ya, kayak konten kayak gini apa segala macam. Nah itu lo bangun personal branding. Karena sekarang coba deh lo sebutin ke gue, pasti banyak banget nemuin satu brand tapi yang didasari sama atas nama orangnya macam-macam. Hewlett Packard itu kan dari nama orang, Harley Davidson dari nama orang, benar. Semuanya kan. Nah kayak gitu-gitu tuh. McDonald's tuh nama marganya si 2 orang berdua bersaudara itu tuh McDonald's. Nah itu kan sebenarnya dari UMKM. Itu triknya adalah lu angkat dulu personal branding dari nama lu. Gudeg Yujum, Bebek Haji Slamet, ya segala macam itu kan dari nama-nama. Ayam Suharti, Ayam Boberek itu kan dari nama orang. Nah kan tanpa orang disadari itu adalah ngebangun trust kan. Itu trik marketing sebetulnya. Kalau corporate branding itu lebih PR lagi ngebangunnya. Karena lebih besar, lu harus jelas stimulusnya, lu harus tahu kapan harus ngeluarin pasta gigi khusus gigi sensitif. Itu kan branding tuh. Lu harus tahu juga ngeluarin tentang misalnya kayak contoh mana lagi selain nah kayak gitu-gitu kan, jagonya ayam apa segala macam, lu harus jelas. Itu 2 hal yang berbeda soalnya. Oke, sekarang kita ngomongin bisnis. Lu kalau mulai bisnis gue gak bilang 100% sih. Intinya mayoritas salah. Kalau lo memulai pilih dulu produknya, baru tentuin marketnya itu salah. Itu gue udah pernah kayak gitu. Yang bener ternyata tentuin dulu marketnya, baru pilih produknya. Contoh, keresahan gue nih, misalnya, gue mau tentuin marketnya. Gue main sama cowok-cowok, mayoritas cowok-cowok juga butuh perawatan, ya kan? Cowok-cowok juga butuh kebersihan, betul. Bagian dari kan kita, ya Rasul juga begitu, bersih, wangi apa segala macam. Oke, keresahan teman-teman gue kayak gitu tuh. Muka apa segala macam, kucel, wah macam-macam. Marketnya udah jelas kan? Lu tentuin marketnya, oh begini. Akhirnya lu cari produknya. Kira-kira apa yang mendukung sebuah si market ini? Oh ternyata misalnya contoh, kaf. Oh ini produknya nih. Pas dicoba, Masya Allah. Nah kayak gitu pilihannya. Jadi lu tentuin dulu marketnya, keresahan. Gimana cara nentuin market? Dari orang-orang sekitar. Gitu misalnya, dari orang sekitar. Oh habit gue begini, keresahannya buat cowok-cowok. Ternyata banyak juga cowok-cowok men's grooming gitu ya, butuh perawatan segala macam. Baru pilih produknya yang relate marketnya. Oh gue senang main sama teman-teman muslim gue, ya kan, kajian apa segala macam. Tapi mereka resah kan, kita harus bersih, bagian dari sunnah. Nah pilihannya apa? Oke, gue jualan ini deh, reseller ini misalnya. Lu pilih produknya apa? Ternyata solusinya kaf salah satunya. Ini kayak gitu-gitu. Benar. Sekarang kan bisa dibilang nih Bro Deriansah lagi menjalani suatu proses lah ya, untuk mengarah ke yang lebih baik. Betul. Nah, boleh diceritain nggak? Ya, bisa dibilang mungkin apa ya, belajar agama misalnya gitu ya, kurang lebih ya. Iya, benar. Mungkin kayak gitu lah. Kalau dibilang hijrah kayaknya kesannya serius banget gitu. Nah, itu dia. Karena gue menemukan banyak seru sih pertanyaannya. Jadi banyak hal-hal yang ternyata gue membuktikan sendiri langsung. Biasanya kan ke manusia kan ketika lo ngerasain mesti kena batunya dulu ya, bahasanya kan gitu ya. Iya benar. Kena batunya dulu. Nah itu salah satunya adalah ketika gue tadi ternyata kegagalan gue dalam berbisnis itu salah satunya ada hubungannya sama dari gue modal itu pakai riba. Oke. Dari situ tuh gue punya usut, kenapa sih adanya begini, kenapa sih harus dibungakan gue pinjam modal apa segala macam misalnya gitu. Katakan sampai ratusan juta gitu. Kenapa sih begini? Ternyata kayak gitu yang gue tentuin. Oh ternyata riba itu dari ranah misalnya Islam kencang banget nih, misalnya bahas tentang riba nih. Nah dari situlah pas gue ngilangin gue berbisnis tanpa riba, itu Masya Allah
Masya Allah ya, malah berkahnya datang lebih banyak. Dari situ, makanya itu juga pertanyaan lo tadi, kalau gue jadi keinget gue masalah turning point tadi atau momen of regretnya adalah ketika tadi kenapa gue berbisnisnya pakai riba, udah habis. Oke. Kayak gitu. Nah akhirnya gue tinggalin tuh. Dari situlah kenapa tadi pertanyaan lo kenapa lo. Pokoknya kuncinya ketika lo ada hubungannya sama itu selesai. Oke. Lo tinggal nunggu jatuhnya itu bisnis gitu. Nah dari situ gue belajar, indah juga ya kita apa-apa berdasarkan Islam gitu. Oke, menarik nih. Karena dimudahin segalanya bro. Oh iya. Dimudahin banget, masya Allah. Kayak misalnya kemarin pandemi, semua karena Allah ya. Ini semoga Allah jauhkan gue dari sifat ria, ujub, naudzubillah. Tapi karena lu tanya kayak gitu, itu nggak ada goyang-goyangnya kita. Kalau ya ujian pasti ada. Cuma maksudnya ketika kita pegang teguh sama Allah itu nggak aman gitu. Itu gue kaget banget sih. Dari situ makanya gue langsung masya Allah juga ketika kita bergantung sama Allah ya gitu. Nah di situ gue udah dalamin belajar kayak gitu. Oke. Nah ini menarik nih kita bahas lebih dalam dan lebih jauh tentang proses yang sedang dijalani oleh Bro Dery ini. Dalam menjalani proses ini ada nggak sih kayak stigma dari orang sekitar atau bahkan mungkin beberapa teman dari Bro Dery ini beranggapan negatif nih? Banyak boleh diceritain nggak bro? Yang gimana rasanya? Nggak usah jauh-jauh gitu. Gimana tuh? Nggak usah jauh. Gue tahu ini bercanda gitu. Nggak apa-apa gue sebut karena gue juga udah dekat banget sama om gue. Om gue dateng aja, jangan orang lain. Nggak apa-apa. Dikasih tahu juga. Om gue aja begitu gue turun, wah ini ya langsung, wah aliran ini ya, lu gituin gue. Baru dia ke rumah bertamu, gue turun dari atas. Gara-gara ngeliat mungkin gue jenggotan sama segala macem. Oh begini ya. Orang sekitar, wah teman, orang tua, macam-macam. Padahal kan nggak harus begitu. Nah itu memang gara-gara stigma itu muncul, gara-gara memang ya aliran-aliran yang nggak jelas ya. Nah kayak gitu, banyak sih kayak gitu. Nah akhirnya jadi kita kena imbasnya. Padahal Islam nggak sekaku itu. Gitu. Gue mau nongkrong aja. Lo ngopi sama gue, ayo sampai malam kayak gitu. Ya gara-gara mungkin orang ya oknum ya kayak gitu ya. Gitu. Semenjak yakin untuk berhijrah atau menjalani proses ini, kadang orang di luar sana tuh ragu-ragu bro kalau mau berhijrah. Kadang ada yang anggapannya kalau gue berhijrah ntar makin susah hidup gue. Itu pertanyaan bagus, ntar gue jawab. Tahu gue itu kayak gitu. Susah hidup gue. Gue pernah dapet pertanyaan kayak gini. Iya, terus ada juga hidup gue udah enak, ngapain gue harus nyari jalan yang lebih susah. Kalau Bro Dery sendiri gimana nih? Perjalanan hidup ya, ngerasain kayak gitu nggak? Thank you Bro Van. Jadi gini, yang disalahin hijrahnya. Ini perhatiin teman-teman ya, yang disalahin hijrahnya. Yang pertama itu lu benar-benar takwa dulu sama Allah, itu pertama ya. Ya, pertama itu takwa, ittaqillah, lu takwa, udah selesai. Setelah itu, ternyata yang gue cari, gue turun ke lapangan, orang menyalahkan hijrahnya itu gara-gara dia nggak ngerti. Oke, dia hijrah apa? Jadi bisnis ya? Dagang misalnya meninggalkan riba, dia tinggalin riba, resign dari bank, akhirnya mau nggak mau dari tabungannya dia bikin usaha gitu ya. Iya, misalkan usahanya gagal, ya kan? Gue punya usaha, gue turun ke lapangan pak, ternyata setelah lu takwanya gue udah takwa, betul gue udah takwa. Setelah takwa kan ada ujian, dari ujian itu ujung-ujungnya balik lagi dia nggak ngerti ilmu branding, marketing, selling bro. Makanya kenapa gue punya kelas ini, maka jadi melek. Jadi misalnya ini kan salah juga ya, lu tanya deh sama Ustadz deh. Nih yang bikin coreng nama Islam tuh kayak gitu. Kita tuh nggak boleh asal tawakal, diem aja udah, ikhtiar aja ntar juga dateng. Nggak bisa, harus kita kejar. Kan ada dalilnya, kita nggak boleh males-malesan. Nah gue nggak ngerti lagi sama pola pikir orang-orang yang ketika hijrah, diem aja deh. Yang penting gue udah nggak ninggalin apa-apa, pasrah. Nggak gitu. Nah lu bisnis juga salah-salah. Udah buka aja dulu bisnis mie ayam. Nggak ngerti marketing, nggak ngerti branding, nggak ngerti copywriting, nggak ngerti headline, nggak ngerti penawaran iklan, nggak ngerti cara repeat order, nggak ngerti cara bikin closing dengan cepat, nggak ngerti cara follow up. Itu kan semua di kelas gue tuh gue bahas tuh. Ternyata mereka alhamdulillah pada melek. Oh gini ternyata ya. Nggak bisa kita tuh kayak, kan mereka tuh salah mengartikan ikhtiar. Gue berani ngomong gini karena gue udah konsultasi sama Ustadz. Istilahnya kita udah dibekalin lah sama Ustadz lah, gitu, sedikit banyak gitu. Ayo dia suara, ya udah gue keluarin gitu. Ayo aja teman-teman. Karena mereka tuh salah mengartikan tawakal, hijrah, tawakalnya pasrah. Pasrah diri sama Allah. Nah, pasrahnya bukan tapi gue juga nggak diem. Gue tahu gue mie ayam gue dagang, kan kayak gitu kan. Gue tetap dagang. Dagang lu udah ada marketing, branding, sellingnya nggak? Dagang lu udah ada public speakingnya nggak? Dagang lu udah ada personal brandingnya nggak? Lu cara promosinya, copywriting lu udah bener apa belum? Itu kan bagian dari ikhtiar. Digital marketing lu rapi nggak? Lu gimana cara masang SEO, SEM? Gimana cara masang GDN?
programmatic ads, kan harus tahu semua. Sekarang di digital ya, nggak bisa lu jualan mangkal di pinggir jalan, ikhtiar betul, Allah betul, itu nomor 1. Tapi ketika kita nggak ngerti cara jualannya kan juga buat apa? Lu posting aja. Nah, benar. ternyata lu istilahnya mungkin nih contohnya ya, nggak ngerti cara masang landing page, nggak ngerti cara call to action, nggak ngerti gitu loh. Kalau itu udah dijalanin, Muslim tuh ternyata fresh, Muslim tuh ternyata tuh kreatif harusnya gitu. Oke. Nah yang kayak gitu-gitu, gue jadi kenceng banget nih kayaknya gue. Gak apa-apa, ini lagi seru justru. Iya. Kadang ada gini juga bro, kok dia yang gak lebih bertakwa dan beriman dari Iya. gua lebih sukses, padahal dia tuh udah ibadah, udah meninggalkan segala hal yang berbau riba, tapi tetap susah. Nah berarti kalau emang ternyata memang benar-benar udah dicek semuanya, kunci-kuncinya kalau emang dia udah benar-benar ngejalanin semuanya, insya Allah ya, berarti memang Allah lagi uji. Selesai. Iya sih. Berapa banyak kekuatan lu ketika lu hijrah? Berapa banyak orang itu belajar agama? Nah kesalahannya adalah ketika kita ngeluh, Allah bisa panjangin lagi nggak? Ya katanya mau hijrah karena gua, kata Allah misalnya kayak gitu, ya kan? Terus lu ngeluh, nah makanya itu tipsnya adalah ketika dulu gue jujur gue ngeluh waktu itu, kan gue nggak ngerti caranya, terus gue ngeluhin apa segala macam, Allah panjangin lagi tuh, karena kan kita nggak ikhlas hijrah. Iya. Tapi ketika kita belajar agama lillah gitu istilahnya ya, tiba-tiba lu mantep gitu, lu percayain semuanya, kan Islam kan menyerah ya, pasrah ya, samina wa ta'na kan, lu denger lu taat, selesai kan gitu. Nah udah terus aja pakem, aman bro. Itu gue udah jalanin polanya ketika gue tuh dulu masih asal-asalan, main asal-asalan dari hijrah, ketimbang sama pas gue udah bener-bener pakai pola, gimana cara pasrahnya, gimana cara ininya. Nah itu udah lancar banget. Oke. Gue sampai ngomong bangetnya 2 deh, banget. Banget. Iya. 3 tadi ya. Kayak gitu. Kayak gitu serius, masya Allah. Dari sekian banyak pengalaman yang udah Mas Dery lakukan nih. Belum lah, masih dikit lah. Iya. Walaupun banyak pahitnya gitu ya. Benar. Gimana? Gimana sih Mas Dery memandang diri Mas Dery nih, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, sebenarnya akan ada di posisi apa sih Mas Dery 5 tahun ke depan ini? Oke, gue sebetulnya udah kebaca dari sekarang. Sebetulnya kalau teman-teman pintar ya, memang betul. Konten kreator atau pebisnis atau pengusaha atau manusia itu hidup itu harus berpikir bahwa ini Bang Sandiaga Uno yang bilang nih, lo harus tahu 5 tahun ke depan tuh harus mau ngapain. Lo bikin sesuatu yang nantinya akan works buat 5 tahun ke depan. Lo buka deh di postingannya Sandiaga Uno. Itu betul. Bukan gue baru tahu insight itu, cuma misalnya memang itu sebetulnya perkataan orang tua kita dulu sih sebetulnya. Cuma mungkin kita nggak ngeh aja. Nah, akhirnya gue bikin sekarang ini sebetulnya nanti untuk ke 5 tahun ke depan. Kalau lo lihat-lihat ya. Yang pertama adalah gue akan sasar kenapa gue mau kuatin yang namanya digital, bisnis online apa segala macam. Karena itu. Nah, turunannya adalah gue mau naikin semua teman-teman UMKM, pengusaha muda muslim. Mayoritas begitu. Nah, sehingga mereka juga tahu, jangan sampai begitu digitalisasi datang, tsunami datang lah bahasa tanda kutipnya, tapi lo bingung mau ngapain. Nah, sementara sekarang perkembangannya itu. Nah, gue dapat insight juga tentang kenapa Indonesia masih bertahan di saat pandemi. Ternyata UMKM jawabannya. Gitu. Singapura, Malaysia itu kan terjun payung tuh. Iya. Karena mereka sedikit UMKM. Bahkan ada yang bilang nggak ada UMKM ya. Itu ternyata ngaruh. Kenapa? Karena memang, nah itulah 5 tahun gue ke depan. Gue udah sekarang pelan-pelan kalau lu sadar, gue akan ngerambah ke ranah UMKM buat, yuk kita bangun, kita garap, yuk gede sekalian gitu. Soalnya mereka juga sayang, mereka punya potensi, tapi kenapa mereka mungkin nggak bisa ngejalaninnya mungkin ya. Nah makanya gue dari situ, UMKM itu gede banget men, perannya men. Buka deh data deh, ya kan? Karena mereka tuh ngambil dari ini ngambil dari ini, sampai ujung-ujungnya mereka ngambil dari petani kayak gitu. Ya kan pinggir-pinggir ya. Kalau lu lihat misalnya ke Singapura, Malaysia kan dikit banget ya, mungkin warung-warung, makan-makanan apa segala macam. Sementara teman-teman ini juga jangan sampai salah kaprah. UMKM itu bukan prestis kok enggak. Berapa sih UMKM coba? Jadi jangan sampai teriak kencang dulu, bisnis UMKM kecil-kecilan lah. UMKM itu teman-teman, lu buka insight-nya, datanya, penghasilan 0 sampai 4,8 miliar itu masih UMKM. Tuh. Oke. Pertanyaan gue, apakah udah dapat omset 4,8 miliar? Jangan bilang berarti UMKM berarti kecil. Gede. Warung abnormal, apa sih yang kepandang di depan mata? Itu gede. Coba lu bikin, apa kalau udah bisa bikin franchise warung abnormal mungkin miliaran? Enggak juga. Kenapa bilang mana UMKM itu kayaknya bisnis ece-ece kayaknya? Kata siapa?
udah megang belum 4,8 M. Nah, itu UMKM loh masih. Setelah itu baru beda lagi ceritanya. Korporat yang besar apa segala macam. Oke, wow, banyak banget nih Kak Bro di rumah. Insight dari Bro Dery, juga ilmu-ilmu dari Bro Dery. Mungkin sedikit sum up ya, Bro Dery, dari Bro Dery sendiri kan tadi banyak ngasih ini nih feedback dan juga ngasih insight bahwa hal yang terpenting dari berbisnis itu ada 3, yaitu marketing, branding, sama selling. Kita harus tahu marketnya, tahu cara nge-brandingnya, juga tahu cara ngejualnya. Betul. Nah, sedangkan apa yang sedang dijalankan Bro Dery sendiri sekarang ini gambaran besarnya ingin menyiapkan UMKM yang ada di Indonesia, terutama UMKM Muslim ya, betul, untuk siap dengan gelombang digitalisasi ke depannya. Jadi harapannya insya Allah semoga Indonesia ini secara ekonomi tetap stabil, di mana penopang utamanya itu dari UMKM. Nah, insya Allah betul. Gede banget tuh UMKM bisa loh kalau bareng-bareng ngebangun gitu ya. Iya. Gitu bro. Oke, Bro Dery. Oh ya, kemarin juga Bro Dery sendiri kan udah nyobain produk dari Cafe Everyday nih bro. Betul tuh enak deh. Ada nggak produknya? Aduh, di mobil lagi. Boleh diceritain nggak pengalaman menggunakan Cafe Everyday? Jadi kan gue juga termasuk orang yang ya, karena ketika lo misalnya mengenal Islam itu indah banget deh, wangi, bersih dan lain sebagainya ya. Gitu. Bohong yang bilang bahwa istilahnya Rasul kita tuh dulu misalnya kan perang tapi mungkin bagaimana kondisinya lesu. Enggak, wangi bro. Wah itu Masya Allah tuh dari situ loh. Ini menarik nih ya. Ada satu sirah atau sejarah yang ntar gue bahas tentang kaf nih, berangkat dari sini ceritanya. Bahwa ada sahabat di zaman Rasulullah SAW itu lewat depan rumahnya. Gue lupa nama sahabatnya lewat depan rumah itu siapa beliau. Akhirnya tiba-tiba ditemukan Rasulullah SAW itu lagi nyisir di teras rumahnya depan nih. Kan ada riwayat mengatakan Rasulullah ada yang rambutnya segini katanya kan. Gitu, tampan apa segala macam, lagi nyisir malam-malam. Ada riwayat mengatakan juga jubahnya ada berwarna, ada hitam terus ada strip merahnya. Sampai sedetail situ. Lo kalau suka sejarah dengerin kajian-kajian ustadz yang sirah deh tentang sejarah. Akhirnya sahabat lewat depannya bengong. Rasulullah SAW lagi malam gitu, pada Isya lagi nyisir. Terus tiba-tiba sahabat lewat depan bingung. Kata Rasulullah, ya sahabat, kenapa engkau bengong kan gitu. Terus kata sahabat tersebut bilang kayak, lupa secara copywritingnya apa, secara detail redaksinya, kata-katanya apa. Intinya adalah ketika melihat wajahnya Rasulullah SAW, dia sampai bingung bagaimana cara membedakan wajahmu dengan rembulan. Masya Allah. Itu ajib banget. Itu sirah yang paling gue suka tuh. Berarti menandakan riwayat tersebut mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersih mukanya, tampan, perawatan, dalam arti sungguhnya pada saat di zamannya ya, rambut disisir, bersih lah. Emang Islam tuh bersih, wangi. Nah dari situlah gue berpikir bahwa sebetulnya ada nggak sih gitu produk-produk yang perawatan pria cuma nggak ribet gitu, yang muslim gitu, simpel. Cowok malesnya sih kayak saya krim malam gitu ribet banget sih. Nah akhirnya ternyata gue nemuin solusinya. Nah ketika gue pakai kaf ya, itu gue yang warna ini bro, yang warna abu-abu ya, ada nggak? Yang produk yang brightening, biru ya, biru ogo muda gitu ya, mana bau biru muda, yang brightening ya, facial washnya. Iya, energizing and brightening. Itu empuk banget deh, begitu dipakai begitu dipakai tuh emang agak empuk gitu ya, bener. Muka ya lembut apa segala macam. Dia emang mild sih formulasinya, jadi nggak bikin kulit kenceng, emang lembut banget. Itu suka ya, mungkin pria-pria kan kayak lu malas nggak sih lu cuci muka terus lu kenceng gitu ya? Iya. Kayak ketarik gitu. Bener. Iya nggak sih, itu malas banget terus jadi mungkin kering apa segala macam. Nah akhirnya gue pakai produk yang kafe yang kan gue satu paket tuh. Iya. Satu di dalam tas tuh ada apa sih istilahnya buat jenggot, buat oilnya, beard oilnya, terus gue pakai juga dan lain sebagainya, terus cuci mukanya karena kan gue juga pelihara jenggot ya. Terus shampoo ya, ada juga shampoo ya. Ada shampoo-nya, terus ada handuknya, Masya Allah. Nah kayak gitu-gitu tuh ternyata simpel ya, ditenteng kemana-mana ya. Bisa. Makanya gue kemana-mana pakai. Jadi gue kalau tas gue tuh ada satu kayak pouchnya itu adalah si produk kafe ini. Masya Allah. Wah enak banget, Masya Allah. Cobain deh yang brightening warna biru muda itu ya. Iya. Gitu. Oke, buat para kaf bro di luar sana, tadi udah denger nih dari Bro Dery tentang pengalaman dia menggunakan kaf. Nah buat teman-teman di luar sana yang pengen ngerasain juga pengalaman menggunakan produknya kaf,
bisa langsung aja dicek di webcommerce kita www.cafeveryday.com, atau bisa juga langsung didapatkan di Tokopedia, langsung aja dicari di toko @cafeofficial gitu teman-teman. Oke, Ada penawaran menarik nggak ketika beli di hari ini, ada nggak? penawaran menarik. Kalau beli hari ini ada diskon 20% teman-teman. Itu teknik selling bro, harus dipakai. Iya, bener Biar banget, ada bro. urgensi buat beli gitu. Siap, Bener-bener. siap. Ya, gue jadi pengen buru-buru beli lagi, takut habis. Oke, bisa langsung Iya kan? dibeli sekarang di Bener. Tokopedia. Masya Allah, sip. Insya Allah. Oke, Bro Dery, thank Ya. you banget buat sesi hari ini. Banyak banget Sama-sama. nih insight buat kaf bro di luar sana. Iya, sama-sama Bro Irfan. Ya intinya kalau buat teman-teman, kalau emang ternyata ada kejanggalan ya mohon dimaafin gitu, mungkin kata-katanya apa segala macam, kan gue juga masih belajar juga gitu. Siap. Kurang lebih seperti itulah. Tapi tadi enjoy sih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa makin kebuka aja pikirannya bareng-bareng. Masya Allah. Gitu. Insya Allah ya. Siap. Oke, terima kasih kaf bro yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan Kata Friday, Kaf Talk on Friday, bisa didengerin di Spotify atau YouTube tiap 2 minggu sekali. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.